Terus ada yang paling penting di mobil ini yang gua tambahkan, yaitu adalah dashcam dari BlackView. Kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Ya, kali ini kita mau bahas sebuah mobil. Ini pengganti Alphard ya, karena Alphard ada yang beli, nggak dijual, tapi kalau yang nawarnya Ustadz ya kita nggak enak nolaknya ya. Yang penting dapat doa aja, siapa tahu rezeki kita nambah buat beli Alphard baru. Tadinya mau beli Alphard baru, tapi Alphard baru sekarang ini karena unit barunya nggak ada. Kalau kita ke Toyota sekarang nih ya, itu dapatnya akhir tahun atau awal tahun depan. Lama banget indiannya. Akhirnya, Alphard yang tahun 2015, 2017 itu harganya naik sekitar 100 sampai 200 juta. Tadinya tuh awal tahun, gue kan udah perhatiin harga ya. Itu harga itu sekitar 500 sampai 600 juta yang 2015 2016. Sekarang itu 700 800 juta. Sinting harganya. Gile. Dan karena harganya naik 100 200 juta, gua rasa nanti kalau unit barunya udah ada lagi, harganya bakal normal lagi nih. Jadi ya sudahlah, kita pakai yang ini dulu. Kenapa gue tadinya mau ambil Alphard yang agak mudaan biar bisa disewain. Kita facelift di Auto Network, langsung kita sewain ya kan. Kalau lagi nganggur. Tapi lagi pandemi naik lagi, yang sewa juga pasti nggak begitu banyak. Jadi kita ya udah. Ini ditawarin tiba-tiba Honda Freed tahun 2013. Harganya murah sekali, makanya gue beli. Cuma ada beberapa PR. PR yang pertama, power sliding door sebelah kiri itu rusak. Jadi baru kita betulin. Ini kita betulin itu juga harganya bagus banget. Kalau di luaran katanya itu, kalau di DM kan gue nanya betulin di mana ya. Terus ada yang bilang, wah itu bang 7 juta apa segala macem. Ternyata nggak nyampe setengahnya, nggak nyampe 7 juta. Ada temannya Noval yang bisa beresin. Val, ini mobil udah semua kan? Udah. Head unit udah, setir nanti baru mau dipasang. Baru mau. Nah, ini kita habis mobilio. Oh iya, ya nggak enak, customernya udah nungguin. Ini mobilio lagi apa? Ganti bumper depan. Hah? Kenapa diganti? Naik ke RS. Naik ke RS. Ya. Oh, emang bisa ya? Plug and play dia. Kalau yang proyektor 2019. Ya. 2018 belum proyektor. Kalau bumper sama grill doang berapa? Ini sih nggak sampai 5 juta lah, udah sama cat. Udah sama cat ya. Terus ini lagi ada Hilux juga ya. Hilux. Ganti ke Roko. Gila, tempat belum buka udah aja ngerjain. Oke, lanjut ke mobil yang utama. Jadi, ini baru kita masukin ke Auto Netcare. Ternyata ini bodinya masih bagus banget ya. Ini kemarin buluk banget pas gue terima. Waduh, kondisinya kurang bagus kan. Tapi ya udahlah, harganya miring kan, pajak mati 2 tahun pula. Nah, terus pas udah dipoles, ternyata nggak banyak yang jeleknya, cuma di bagian depan kanan, kiri dikit, sama bagian belakang kiri. Bodinya semuanya masih bagus. Dipoles langsung di Auto Netcare langsung bersih. Nah, terus ke sini, karena ini adalah Honda Freed tipe S. Jadi yang sliding door cuma sebelah kiri doang. Yang kanannya belum. Tapi dia sudah ada double blower karena 2013 ke atas itu kan facelift terakhir sebelum dia di discontinue. Itu perubahannya udah mulai banyak tuh. Karena kan mobil ini tuh ada tipe E, tipe S sama tipe A. Tipe A itu nggak ada power sliding door-nya, semuanya biasa, kayak berasa Grand Max gitu ya. Tipe S kiri doang, tipe E kanan kiri. Cuman waktu keluar baru, tipe S itu harganya 238. Yang tipe E itu harganya 265 kalau nggak salah. Jadi bedanya tuh 27 juta, lumayan. Dari luar hampir nggak ada bedanya kecuali fog lamp depan. Dari dalam head unitnya itu dia pakai yang tombol, kalau yang tipe E udah pakai touchscreen. Terus yang tipe E AC-nya digital, yang tipe S masih kayak kompor gas ya. Sama setirnya, yang tipe E itu sudah ada tombolnya. Yang ini belum ada, makanya nanti kita mau ganti sama setirnya HRV. Nah, terus juga kalau HRV ke Freed itu, dia nggak plug and play. Kalau yang HRV, Honda generasi terbaru, dia steering rack-nya itu, steering column-nya itu lebih gede. Bautnya jadi lebih gede, harus pakai adapter lagi. Nah, jadi ini pasangnya harus pakai adapter. Sekarang udah jam 5:30. Val, emang sempat pasang hari ini? Ini belum ada lampu loh. Oh iya. Karena kita mesti urut wiring lagi.
kita mau nyalain pedal shiftnya. Pedal shiftnya cuma D, D3, 2, 1 sih sebenarnya. Terus sama steering tombolnya. Tapi untuk yang 2013 ke atas, dia tombol setirnya itu udah ready, nggak perlu narik kabel lagi. Karena di tipe E sama tipe S itu kabelnya sama. Nah, cruise control bisa nggak aktif di sini? Bisa. Tapi itu agak rumit dan mahal. Karena kita harus pakai pivot throttle controller yang ada cruise controlnya, habis itu di jumper kabelnya biar bisa cruise controlnya aktif. Harganya lumayan mahal, udah kayak harga setirnya. Makanya kita nggak pasang. Nah, paling kalau gue mau pasang, gue pengen pasang ini nih. Sebelah kanan pengen gue tambahin power sliding door lagi. Mungkin sekitar 8-9 juta harganya. Nih dia. Tada! Kemarin kalau lihat instastories gue, ini macet. Sebel banget. Jadi nggak bisa dibuka. Nah, pintunya Freed ini itu ada 3 biasanya yang salah. Yang pertama, modulnya. Paling sering modul. Modul ini bisa rusak karena kata abangnya, gara-gara dianya nih relnya kan ada 1, 2 di tengah, sama 3 di bawah. Relnya ini dia suka seret. Kalau udah seret, dia nariknya keras, itu modulnya panas, akhirnya rusak. Nah, di servis bisa, itu nggak nyampe 7 juta. Cuma setengahnya aja. Ada beberapa mobil, kayak misalkan Nissan Serena gitu ya, dia punya kabel untuk pintu sliding door-nya itu nggak bentuknya begini. Dia bentuknya tuh kayak ada pin-pin di sini yang dia tuh bakalan nempel. Nah, makanya kalau dibuka itu kelistrikannya mati di pintu. Kalau buat Serena dan kawan-kawannya. Kalau ini nggak. Nah, ini nih. Kalau ini kebuka, dia nggak akan bisa dibuka. Ada bunyinya. Nah, ini kadang-kadang sensornya suka rusak. Dia ngedetek bahwa itu masih kebuka. Tuh kan, bisa dibuka kan kalau begini. Tuh. Ini ada sedikit titik-titik gitu ya. Cuma gue seneng nih. Platnya masih asli semua, belum pernah ada kena dempul. Paling di bagian sini. Terus di sini ada yang pecah atau apa ini, kenapa ada air menggenangnya nih, bisa naruh cupang di sini ya. Nah, terus bagian bagasi belakangnya. Mobil ini nggak lega-lega amat. Kursi tengahnya legroomnya kurang. Kursi belakangnya apalagi. Nah, cuman gue rencana nih, karena gue keluarga juga masih kecil, nggak terlalu banyak orangnya, rencana gue mau copot kursi belakang, terus kursi tengahnya mau gue mundurin. Gue udah bilang sama Ferry, Om, bisa nggak kursi belakangnya Freed itu dimundurin lagi, biar kita punya kaki lebih banyak? Katanya bisa, dan dia pernah bikin, bisa mundur sekitar 15 sentian. Nah, ini mobil, gue udah pernah dibawa ya, sama driver gitu ya, gue di tengah, buat tidur tuh enak sebenarnya. Cuma kakinya kurang panjang aja, jadi nanti gue akan bikin bantalan ala-ala Ottoman seat. Minta request ke Om Ferry, Om, bikinin bantal yang segitiga gitu kayak kursi kaki gitu ya. Ottoman bisa nggak? Katanya, bisa, itu gampang. Ya, jadi nanti kita mau bikin ala-ala Ottoman, dimundurin sedikit, tapi semuanya tetap original dan plug and play. Karena cuma pakai plat besi doang, diganti dudukannya. Terus ada yang paling penting di mobil ini yang gua tambahkan, yaitu adalah dashcam dari Blackview. Dashcam ini itu udah kayak peranti wajib buat mobil yang kita pakai sehari-hari. Kenapa? Apalagi di masa corona kayak gini ya, kita nggak tahu ada orang iseng, ada orang yang lagi stres di jalan gitu ya, nyari-nyari kesalahan orang. Ini bisa membantu kita menjaga atau menghindari hal-hal seperti itu. Kalau ada apa-apa, ini jadi barang bukti yang sangat kuat. Lu punya mobil ratusan juta, tapi lu pasang dashcam yang cuma 2 juta, 3 juta, ya kenapa enggak gitu loh. Ini buat keselamatan kita kan. Dan juga kalau bisa belinya merek Blackview. Semua mobil gue yang gue suka pakai nyetir sendiri, itu pasti pakai Blackview. Mulai dari mobil ini, Innova yang biasa buat anak kantor, kadang-kadang gue juga suka bawa, Jimny, S660, Expander Cross yang kemarin, Expander Cross dari pindah di Alphard kemarin. Nah, itu semuanya kita pasang dashcam Blackview. Nah, terus kenapa harus Blackview? Selain dari gambarnya bagus, dia ini emang udah didesain buat jangka panjang gitu. Nah, beberapa dashcam yang murah-murah gitu ya, itu seringkali pas kita mau buka filenya, korup SD card-nya. Itu sering banget. Kenapa? Karena dia kan looping nih. Jadi, kalau misalkan udah penuh memory card-nya, dia akan ngapus yang dari awal, ditimpa sama rekaman baru. Nah, proses itulah yang bikin sering memory card-nya jadi error. Makanya kalau pakai dashcam, itu juga kalian harus pakai SD card yang bawaan dashcam-nya. Kalau ini Blackview, itu SD card-nya juga
mereknya BlackView juga. Dan so far selama ini gue belum pernah error. Yang lainnya sering banget error. Kemarin karena gue cuma sehari doang di alternate care-nya, jadi detailingnya nggak terlalu maksimal. Yang penting gue minta, ini kan kemarin kotor banget ya. Ini gue minta bersihin, jadi semua plafon itu bersih sekali. Tapi yang bagian sini ini belum dibersihkan. Nah, kenapa belum? Karena dia punya bahan bludru itu, dia ada patternnya. Nah, ini tidak boleh digosok. Kalau digosok, nanti kayak gini nih, bagian tengahnya. Ini kayaknya pernah ke detailing lain ya. Ini bagian tengahnya ini agak tipis, patternnya hilang. Kenapa hilang? Karena digosok. Cara bersihnya gimana? Agak repot. Kita mesti buka door trimnya, dicopot ininya, dicuci di mesin cuci atau semacamnya, atau direndam. Habis itu kalau udah bersih, ditempel lagi. Jadi harus bekerja sama tukang jok kalau mau bikin ini bersih. Makanya kalau di alternate care buat yang kayak begini, buat begini itu kita pakai mesin steam, bukan digosok, mesin uap. Cuma itu harganya mahal. Mesinnya itu harganya ya bisa dapat motor lah ya. Ya ini kan mobil gue pakainya cuma bentar ya. Kalau misalkan gue dapat Alphard yang harga bagus, gue bakal jual. Ya kalau bisa sih tetap original aja, lebih enak. Ini juga tadinya pakai sarung jok, makanya masih ada kerutan-kerutannya. Nah, head unit kita juga baru ganti nih. Kok hanya miring? Ini tadi hanya miring. Oh, hanya miring, apa tuh? Hyundai. Oh, nanti bisa disetting. Aduh, gimana sih? Kagak nyambung dong. Belum. Oh, ini cepet ya? Iya. Nggak lemot. Layarnya juga gede, 10 inch. Oh, ini bisa ganti nih ya? Bisa. Tadi belum. Mana? Honda. Nah, ini haknya yang ini dong. Iya. Masa yang ini tadi nyala? Tadi salah. Bercanda nih. Oke. Ini berapa harganya? Ini harganya 4,5 juta. 4,5 juta. Sama frame. Dan termasuk sama frame 4,5 juta ya. Itu semua mobil atau untuk mobilnya aja? Untuk mobil lain tergantung sih nanti. Tergantung dari frame. Tergantung dari frame-nya ya? Iya. Oke. Itu belum jadi-jadi, ini udah jam 5:30 lewat loh. Udah jam segini. Jemput nggak pasang ini? Setir? Nanti kalau nggak sempat kita atur waktu lagi. Oh alah, Yang penting gua kita mau ke kelarin sekarang. customer dulu. Oh, customer dulu ya. Ini untuk HRV-nya ya. Sarvi. Yang mobilio pasang apa? Nih, Pasang Civic. pakai Civic. Oh, oke. Tapi kalau mobil ini sih cocoknya sih yang ini ya. Iya, soalnya lebih ngebulet ya. Desainnya. Terus ini pasang mesti pakai adapter juga kan ya? Iya, nanti ada penyesuaian di bagian bushing. Ya, ini karena dia beda nih. Iya. Airbag aktif ya, Airbag aktif, tombol-tombol aktif. kecuali cruise control. Berarti yang kita pasang yang ini ya. Ya. Nah, terus mobil ini juga ada kurangnya, ada lebihnya ya. So far kurangnya, pertama tuh yang gue rasain di kaki-kaki sebelah kiri. Itu ada bunyi. Udah dicek, itu kiranya tuh sekitar 2 jutaan. IPS-nya kena, atau steering rack-nya kena. Itu penyakitnya Honda Freed biasanya kena. Tapi yang lainnya, itu alhamdulillah masih bagus loh. Shock breaker-nya depan, belakang masih bagus. Nggak ada bunyi-bunyi aneh, kecuali dedak tadi yang gue bilang di steering rack. Terus juga, biasanya Honda Freed kalau udah tua, itu dashboardnya suka bunyi-bunyi. Mobil ini, dashboardnya masih bagus semuanya. Terus, mobil ini bawaannya dari awal, dia tuh pakai sarung jok. Nah sekarang, gue lepas, ternyata dalamnya masih bersih. Yang nggak sebersih itu sih, tapi dibandingkan dengan mobil yang tahunnya sama, kalau tanpa sarung jok itu pasti lebih kotor. Dan untuk yang tipe E, dia tuh warnanya hitam. Entah kenapa, warna putih ini kesannya jadi lebih lega nih mobil. Gue suka, kelihatannya jadi bagus. Udah sih, minusnya paling cuma depan, codet di bumper depan, bumper belakang, tapi semuanya catnya masih ori, cakep. Gue beli mobil itu kayak apa ya, kayak seneng aja gitu. Dapat mobil harganya bagus, masih enak juga. Ada minus-minus tapi diperbaikinnya ternyata gampang. Ini cuma sejam atau 2 jam tadi tuh perbaikin pintu kiri gitu ya. Sama catnya masih ori. Gue nggak begitu suka sama mobil yang baru codet dikit udah dicat. Nggak apa, yang namanya pemakaian tuh wajar gitu ya. Ada rusak, ada ini. Yang penting masih kelihatan enak aja. Paling bumper belakang nih yang udah mulai nggak enak. Sisanya sih masih oke banget. Sama untuk AC sini juga, itu tuh posisinya dia agak turun. Jadi kalau kita naikin juga, itu kesannya nggak sampai ke belakang gitu. Gak tau, gue agak aneh aja sih Honda bikin mobil kayak gini, tapi nggak double blower. Jadi bagian belakangnya itu panas. Untungnya di facelift 2013 itu udah tapi double blower. Makanya yang double blower ini kalau kalian cari di OLX misalnya, itu harga jauh banget. Yang double blower
baik tipe S atau tipe E, itu rata-rata jualnya di atas 150 juta. Yang 150 jutaan pun itu biasanya harga riba ya, wajib kredit. Kalau cash harus nambah 15 juta lagi. Kenapa gitu? Karena biasanya showroom itu dapat juga cashback dari perusahaan leasingnya. Nah, makanya harga kredit itu biasanya dibikin bandrol lebih murah, tapi sebenarnya kalau kita hitung-hitung, kita bayar cicil, itu pasti jauh lebih mahal. Nah, terus untuk yang tipe E, yang di atasnya ini, itu ada yang jual bahkan di atas 190. Kilometernya masih nggak begitu gede. Ini kilometer udah 104.000. Oke lah, menurut gua. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Next, kita akan perbaiki steering rack, dan kita mungkin akan coba pasang power back door di sebelah kanan. So far gua nggak mau modif banyak-banyak, ini aja udah cukup. Semoga mobilnya menyenangkan kita bawa jalan-jalan. Serda Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang punya Honda Freed, bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya. Serda Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.